Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hazim Azhari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Dan yang masih punya hutang semoga segera lunas. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama kita tetap selalu bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih sehat dan bisa menonton video ini nih yang kalian tonton. Nah, dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Baik teman-teman semua, sedikit mengingatkan ya. Baru di video ini nih saya sedikit mengingatkan buat teman-teman yang lagi nonton video ini yang belum sholat segera sholat dulu mumpung masih ada waktu ya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih yang selalu mengikuti video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena subscribe itu tidak akan merugikan Anda. Teman-teman semua, kita akan menonton sebuah video, mereaksi sebuah video yang di situ berjudul apa kata ahli bahasa tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, teman-teman ya. Baik teman-teman semua, tanpa panjang lebar mari kita tonton videonya lebih jelas ya. Nanti coba lihat, tapi sebelum kita lihat di sini saya sedikit nanti kalian amati kalimat atau dialek atau logat yang disampaikan oleh profesor-profesor tersebut. Apakah lebih ke bahasa Melayu Malaysia? Apakah lebih ke bahasa Indonesianya? Baik teman-teman semua, langsung saja kita tonton. Ialah jurang di antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa di sini, di Malaysia, bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Indonesia, kita tak gunakan. Dan ini di Jakarta, oh ini bahasa Melayu, kita gunakan. Bagi saya, dan selalu kita katakan, oh bahasa Melayu Indonesia merangkumi 300 lebih juta manusia. Tapi dari segi bahasa harus dikumpulkan, bukan diasingkan. Jadi kalau ada perkataan Melayu Indonesia yang datang, yang muncul dalam bahasa Melayu, kita harus terima. Misalnya kalau bahasa Melayu memang digabung, semua bahasa Melayu, versi Indonesia, versi Brunei, versi Malaysia digabungkan, mungkin bahasa Melayu akan menjadi lebih penting dari pandangan luar, dari segi luar. Kalau dokter sendiri, potensi. Ya, potensi memang banyak, Tapi setakat ini ada satu masalah, saya tak tahu kenapa berlaku. Seperti yang kita katakan untuk bahasa Indonesia di Australia, makin lama makin turun jumlah mahasiswa. Sangat di Eropah sama, di Amerika sama. Saya tak tahu apa yang berlaku. Kenapa kepentingan atau minat terhadap bahasa Melayu Indonesia sudah menurun. Mungkin salah satu ialah bahawa bahasa Melayu versi Indonesia, versi Melayu belum digabungkan. Kalau bahasa semua Pertama, Bahasa Indonesia Melayu dan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu digabungkan tidak bisa ya. Oke, lanjut Pak teman-teman. terima kasih Pak Moderator. Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Ya. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia, diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu terjadilah gerakan bersama orang Indonesia dan dalam waktu hanya 17 tahun Indonesia sudah merdeka. Padahal sebelumnya ratusan tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Itu satu. Jadi bahasa Melayu lah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat kokoh sampai hari ini. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, 278 juta orang Indonesia tidak satu pun yang tidak dapat berbahasa Melayu Indonesia. Jadi tuan-tuan kalau datang ke Indonesia dimanapun itu, silakan saja bertanya dalam bahasa Melayu Malaysia misalnya, Melayu Singapura misalnya, mereka semuanya tahu. Gitu. Ketika Belanda harus mendirikan pendidikan untuk pribumi Indonesia pada tahun 1849 awalnya, nah maka Belanda menawarkan pakai bahasa Belanda kah pengantarnya atau bahasa Melayu. Semua rakyat Indonesia pada waktu itu belum bernama Indonesia mengatakan kami hanya mau kalau itu diantarkan, diajarkan dalam bahasa Melayu.
Oleh sebab itu, bila ada orang berkata, kami begitu sampai ke airport, maka yang terlihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga, lalu bagaimana dengan kami Melayu? Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabang sampai ke Papua. Bahkan sampai kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah sekarang, hal ini bahwa ada perbedaan di antara kita, tapi lebih besar lagi persamaan di antara kita. Oke, cukup sampai di situ buat teman-teman semua ya yang sudah menonton video ini. Itu adalah beberapa ungkapan dari beberapa ahli bahasa ya. Nah, itu mungkin teman-teman semua bisa menyimak atau menanggapi atau menangkap dari beberapa video yang sudah disampaikan tadi oleh beberapa profesor. Dan teman-teman semua silahkan kasih tanggapannya di kolom komentar ya. Silahkan terserah mau seberapa panjang itu terserah teman-teman semua ya. Silahkan berikan tanggapan terbaik kalian dan jangan lupa teman-teman semua like, comment, and subscribe. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.